Tadi kan, oh ya udah. Itu Ya, Bu Suti tadi di slide yang kedua, apa ya, kalau nggak salah ya kan ada gaya belajar yang bermain dengan kesendirian. Itu apa ya maksudnya Bu Suti? Bisa berikan contohnya juga. Terima kasih. Oke, baik. Ditampung dulu ya, Butin ya. Tadi saya sudah mempersilahkan Mbak Mila untuk menjawab. Jadi Mbak Mila nanti dicatat dulu ya. Itu pertanyaan pertama dari Bu Uswatun Hasanah. Bukan ya? Oh iya, oh iya benar. Itu ya, itu tentang belajar secara bermain dengan kesendirian. Oke, ya Mbak Farah juga ya. Mbak Farah nanti yang akan menjawabnya. Nah, terus yang kedua. Iya, Bu Lili. Gaya belajar dengan teori kecerdasan Howard itu sama nggak, Bu? Ayo balik bertanya ya. Yang ditanyakan apa, Punten? Gaya belajar yang diterangkan, yang dijelaskan sekarang dengan teori kecerdasan Howard Gardner. Waduh, belum belajar ya kecerdasan ya? Itu ini mirip sama kecerdasan majemuk. Ya. Jadi di Howard Gardner juga di gaya belajar ada semua. Jadi sama nggak sih? Bu Suti dan teman-teman penyanyi ditampung aja dulu. Nanti kita cari-cari ada nggak itu? Samakah itu atau beda? Kita belajar juga ya. Iya, terima Santai kasih. Aja. Terus yang ketiga Mbak Farah ya, Mbak Farah dicatat dulu. Ya, terus yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Nanya boleh? Boleh aja. Dari siapa, Mbak? Pertanyaannya tuh. Bu Suti. Bu Mbak Mila. Bu Suti. Mbak Mila, ya. Kamila, saya mau minta contoh gaya belajar campuran ya, Bu. Soalnya saya belum paham kalau gaya belajar campuran itu kayak gimana. Gado-gado. Oh, terima kasih. Baiklah ya, insya Allah kami akan menjawab. Oke. Aduh, Mbak Mila sudah mengantongi jawabannya ya. Mantap. Alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana kelompok saya? Apa mau dijawab? Apa mau menunggu pertanyaan lagi? Dijawab aja dulu, Bu. Saya mau aja dulu tiga aja ya. Iya. Baik. Bentar ya, Bu. Kenapa? Kenapa Mbak Farah? Baik, nanti tadi pertanyaan dari yang pertama yaitu pertanyaan dari Bu Uswatun Hasanah ya, yaitu belajar secara sendirian. Nah, mungkin dari Mbak Mila. Bermain dengan kesendirian tadi gitu. Dengan kesendirian, wah ya. Tadi kok ketika gaya belajar bermain dengan kesendirian. Padahal kesendirian itu nggak enak loh ya. Kita masuk surga sendiri juga nggak enak. Oke, Mbak Mila sudah mempunyai jawabannya. Bu Suti bisa aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan bantu menjawab ya, sekiranya ada yang kurang mohon ditambahkan. Mungkin ada sebagian orang yang gemar melakukan sesuatunya termasuk dengan kesendirian atau menyepi. Untuk mereka yang seperti ini biasanya suka di tempat yang tenang dan juga terjaga privasinya. Mungkin jika ada anak yang mempunyai gaya belajar seperti ini, mereka harus punya kamar pribadi. Dengan seperti itu akan sangat membantu agar bisa belajar secara mandiri. Jadi intinya lebih ke menyendiri sih, lebih senang menyepi gitu, Bu. Kalau di kelas dia berarti nggak bisa join gitu sama temen yang lain atau gimana?
bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman, mangga silahkan disampaikan. Halo Bu, Bu Us ya. Jadi maksudnya gini, yang saya pahamin tadi. Jadi dengan kesendirian dia tuh lebih nemu imagine gitu, lebih dapat hayalan, jadi berkembang ininya, kreativitasnya gitu kan. Ada kan yang gitu mau cari ide masuk kamar mandi dulu ya, mungkin seperti itu kalau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak kadang dia diam main sendirian dengan bonekanya, itu semakin hayalannya semakin wow. Seperti itu kali ya, belajar dengan kesendirian. Oke. Iya Mami, cuman yang dimaksud gitu, sama Bu Uswa tadi, yang dimaksud sama Bu Uswa tadi kan bagaimana ketika belajar di kelas gitu. Oke, baik. Mungkin saya akan menambahkan. Terima kasih tadi Bu Lili sudah menguatkan ya dari jawaban Mbak Mila. Jadi begini Mbak Miss Us, setiap anak tadi sudah dari memenuhi oleh beberapa ahli bahwa satu orang itu tidak mungkin memiliki satu gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar itu kan cuma cara, yaitu suatu cara anak itu untuk menerima suatu informasi dengan mudah, dengan gampang, dengan apa yang disukainya. Jadi kalau di kelas itu nggak mungkin anak itu kita pilah-pilah juga kan. Nah, kita pilah-pilah yang kesendirian, yang audio tuh yang audio, yang visual tidak. Tapi bagaimana seorang guru itu menarik dan menggunakan metode, menggunakan strategi yang bisa mengakomodir gaya belajar semua itu. Jadi nggak mungkin kita kembalikan lagi dari segi pengertian gaya belajar itu. Nah, mungkin kalau secara kesendirian, yang lainnya yang memiliki gaya belajar, yang lainnya bisa menangkap setengah jam bisa menangkap, mungkin yang kesendirian itu membutuhkan waktu, beda dengan yang memiliki gaya yang saat itu mereka miliki, mungkin seperti itu. Tapi kalau di kelas insya Allah itu tidak akan berlaku ya, karena kita sebagai pendidik pun sudah memahami bahwa hari ini strategi apa yang harus kita gunakan supaya anak itu bisa menggunakan gaya belajarnya. Mungkin seperti itu kelengkapan dari kami, kelompok kami, dan nanti mohon di penambahan dari teman-teman lagi dan dari Bu Tin juga untuk menguatkan kami. Berarti kembali lagi kita sebagai guru ya Bu? Betul, kan itu gaya belajar itu kan cara kita untuk menangkap sesuatu dengan mudah. Nah, gitu kan? Itu gaya. Kalau tadi mungkin nanti mohon bantuan juga yang kecerdasan tadi. Kecerdasan dengan gaya, mungkin kalau gaya itu cara kita, model kita untuk memiliki kecerdasan, untuk mendapatkan kecerdasan itu. Ya, Bu Lili? Nambahin, jadi saya nangkepnya kita sebagai pendidik, maksudnya kenapa dilontarkan ada gaya belajar, kita dikasih pengetahuan tentang gaya belajar, jadi nanti dalam medan tuh kita bisa tahu, nggak akan nuntut anak, jadi kita diharapkan untuk bisa ngerti, oh anak ini dengan kecerdasan ini berarti model gaya belajarnya seperti ini, jadi kita nggak ngejudge anak, ini anak males nih, ini anak diem mulu nih. Nah, paling tidak kita bisa cari tahu solusinya, atau ini permasalahan anak ini apa karena sosial, apa karena kecerdasannya. Nah, mungkin itu tujuan pembekalan gaya belajar untuk kita. Iya, untuk pendidik. Pedagoginya ya, mungkin gitu. Ya, mungkin dari Bu Tin. Dari teman-teman masih ada kah? Silakan Bu Tuti mangga, atau Bu Dewi Mega mangga. Kalau ada itu silakan mangga. Bu mau nambahin dikit. Mangga. Mungkin kalau gaya belajar sendiri itu lebih simpel lah kita ngelihat yang ini kali ya Bu, anak yang kutu buku. Nah itu kan dia kan baca buku sendiri. Tapi tahu-tahu udah pintar, udah bisa gitu kan, mungkin kayak gitu Bu salah satunya. Atau ada yang anak yang
dia bisa belajar ketika suasana sekitarnya sepi. Jadi kan dia sendiri doang gitu. Ya. Yang ditanyakan di kelas, kalau Mbak. saya nangkep Itu salah satu contoh dari gaya belajar kesendirian. Yang ditanyakan di kelas, Mbak Farah. Oke, baik. Sudah ya, Mbak Farah. Baik, teman-teman. Saya kira kita tidak terlalu kaku untuk menanggapi atau melihat satu teori ya. Karena lagi-lagi yang kita hadapi makhluk hidup. Maksudnya murid-murid ya, peserta didik yang memang beragam ya. Di lapangan kita sendiri ya. Teori itu hanya satu rujukan ya. Kalau hari kita mengenal di situ tertera dikemukakan gaya belajar dengan kesendirian. Oke, tadi siapa yang bertanya? Mbak Uswa, apa makna dari belajar dengan kesendirian? Tadi saya kira Bu Suti sudah, saya sepakat dengan Bu Suti, pemahamannya seperti itu, bahwa di kelas bukan berarti belajar dengan kesendirian, dia harus belajar sendiri gitu, dia terpisah sendiri karena dia mempunyai karakter seperti itu. Tidak demikian. Cukup kita mengenal anak-anak kita seperti apa. Dari sekian, katakan 40 kan paling gemuk kelas? Iya. Iya. 40 ada 38, ya paling yang kita ambil yang paling banyak. Ya, untuk negeri segitu. Ya. Tapi rata-rata tidak demikian, tidak 40. Apalagi kelas PAUD ya. Bisa dibagi-bagi gitu. Iya, Bu. Kelas PAUD 10:1, Bu, kalau yang belum serti. Lah iya, apalagi. Ya seperti itu. Tentunya kita sangat-sangat paham sekali, kesapu oleh mata kita. Dengan keseharian kita mengenal satu-satunya siapa, karakternya seperti apa, A, B, C, itu kita sudah tahu. Kita sudah bisa membaca. Kita sudah bisa mengenal itu dengan potensi keguruan yang teman-teman miliki. Ya. Jadi tadi saya kira sudah cukup Mbak Uswa dari Bu Suti, kemudian ya, Bu. Dari Bu Lili Hidayati tadi juga sudah menambahkan seperti itu. Ada siapa tadi? Farah ya? Mbak Farah juga menambahkan seperti itu. Ya kembali lagi, tidak terlalu kaku kita menanggapi sebuah teori. Karena di lapangan kita yang menghadapi mereka. Seperti apa kita mengenal mereka. Kalau itu ada satu bentuk gaya belajar dengan kesendirian, oh iya itu teorinya ada memang, karena ilmu pengetahuan yang sudah diterapkan itu tadi pendapatnya siapa? Gaya belajar dengan kesendirian macam-macam ada tadi kan teorinya Line atau Line O'Brien ya, atau siapa itu? Ada beberapa. Nah, itu sudah dengan penelitian mereka mengemukakan itu, sudah dengan penelitian, sudah dengan kajian-kajian, dan sudah diuji keabsahannya bahwa ada sebagian peserta didik yang yang mempunyai gaya belajar dengan kesendirian. Gaya belajar itu dia dapat, dia baru bisa belajar dalam keadaan tenang, dengan sendiri dan sebagainya seperti itu. Saya kira bisa dipahami Mbak Uswa ya? Bisa Bu, terima kasih Bu Suti dan friend. Terima kasih teman-teman penyaji. Maka saya kira bisa dilanjut dengan pertanyaan yang lain. Baik, bagaimana Mbak terima kasih Bu Tin atas penguatannya untuk kami dan teman-teman yang sudah menambahkan. Dan pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Lili tadi, bagaimana sama tidak antara kecerdasan menurut Hartward sama gaya belajar? Seperti itu Bu Lili? Iya, betul. Oke, bagaimana Mbak Farah?
sepertinya Mbak Farah sudah memiliki catatan. Insya Allah nanti diperkuat oleh teman-teman dan Ibu tim ya. Kami persilakan, saya persilakan. Duh, maaf Bu, nggak ada suaranya di aku. Oke, baik Mbak Mila. Dengar mungkin dari Mbak Mila. APKIC doang ini. Ya Mbak Mila. Belum nemu Bu jawaban. Oke, baik. Ibu mohon maaf, Bu dosen. Mangga. Ini Bu mau nyampein pesan dari Intan Kamila Bu, dia mohon izin. Oh ya, mangga. Ada apa, Rin? Ini Bu, Intan Kamila izin katanya Bu. Oh ya, mangga, nggak apa-apa. Ya, dimaklum. Silakan. Ya Ibu. Oke, Oke, saya terima. Baik. Mohon maaf karena kami juga belum buka, takut salah juga kalau. Halo, iya lagi kuliah. Chat aja chat. Oke. Rina bisa di mute nggak? Mbak Farah, tolong sambil mencari tentang kecerdasan menurut Harvard ya. Baik, selanjutnya mohon maaf saya menjawab dari pertanyaan yang ketiga. Oh, bukan saya yang menjawab, tapi Mbak Mila lagi ya. Sebentar Tadi, Bu Suti, punten. Untuk pertanyaan Bu Lili, coba kita persilahkan kepada teman-teman. oh iya lupa. Iya. Mohon maaf. Kita lempar kepada teman-teman. Iya. Banyak teman-teman kita banyak wawasannya, mungkin ada yang itu. Silakan. Mohon maaf Bu Tini ya. Terima kasih diingatkan. Bu Baik, Mami, bisa teman-teman. tolong diulang pertanyaannya? Gaya belajar, ya, tadi dulu tuh, naruhnya di mana? Ya, intinya gaya belajar dengan teori Howard Gardner itu sama nggak sih? Soalnya kan di sini sama-sama ada visual, ada kinestetik, yang ciri-cirinya tuh hampir semua ada di kecerdasan yang diajuin oleh Howard gitu. Jadi gini loh, kan di situ kalau anak gaya belajar visual, yang aku hafal kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik itu kan perlu bersosialisasi karena dia nggak bisa diem. Seperti itu ya tadi di keterangan di slide. Benar nggak? Iya. Ibu mohon maaf. Nah itu salah. Nah, itu kan salah satu contoh dari kecerdasan yang diajuin sama Howard itu bilang kalau anak kinestetik itu kan nggak bisa gerak, nggak bisa diem, terus untuk anak yang kayak gitu berarti harus dikasih kasih permainan, diajak olahraga, iniin kenari seperti itu. Nah, maksud aku ini gaya belajar ini hampir mirip banget dengan inian teori-teori kecerdasannya Howard. Jadi samakah atau gimana sih? Atau akah dalam gaya belajar itu dipakai dimasukin ininya Howard Gardner gitu? Apa bahasanya kurang paham? Ya, baik. Mbak Farah bisa menjawab. Mbak Farah atau teman-teman yang lain? Ada Bu Reti, mangga Bu Reti. Suaranya mana Bu Reti? Kalau yang ada Mbak Usma, kalau yang Rina. aku ingat itu Howard Gardner itu 8 yang itu ya, yang 8 kecerdasan ya, Mia. 9 kecerdasan. 9 ya? Bahkan lebih. 9. Ada interpersonal, intrapersonal, visual, matematika, gitu kan? Ya, Mi, ya. Iya. Kalau yang sekarang kan gaya belajar, tapi kalau yang Howard Gardner itu kecerdasannya yang dimiliki itu hampir sama sih. Soalnya kan kalau gaya belajar ya dia gaya belajarnya bisanya pakai kinestetik gitu kan. Terus kalau kecerdasan ya dia memiliki
kayak satu keahlian misalkan di kinestetik gitu. Mi tadi maaf Mi, tokonya siapa? Hewat Papa? Siapa Mi? Howard Gardner. Memang di situ beliau menjelaskan tentang gaya belajarnya ya, bukan cuma kayak menjelaskan tentang ciri Kecerdasannya. ya ciri-ciri kecerdasannya doang kan, maksudnya gaya Iya. belajarnya nggak Nah, dijelasin di gitu sini kan. kan, enggak, justru di sini kan kita membahas gaya belajar gitu loh. Sedangkan Nah, Howard iya mungkin. punya setiap individu memiliki kecerdasan ini gitu kan. Oke, udah mulai. untuk teman-teman yang lain bisa. Oke, Saya kira udah Mami. Ya, silakan. Ya maaf Bu, saya rasa berbeda ya. Soalnya yang mempunyai kecerdasan, misalkan mempunyai kecerdasan linguistik, nggak mungkin semua yang mempunyai kecerdasan linguistik itu mempunyai gaya yang sama, gaya belajar yang sama, pasti berbeda. Menurut aku seperti itu. Jadi nggak bisa disambungkan dengan gaya belajar karena kayak misalkan ada yang mempunyai kecerdasan intrapersona atau logis matematik, tapi gaya belajarnya sama. Kayaknya menurut aku sih kayaknya enggak deh. Menurut aku karena pasti gaya belajar orang berbeda-beda, cuman bisa mempunyai kecerdasan yang sama seperti itu. Kalau menurut aku ya Ibu. Baik. Terima kasih. Ada teman yang lain, Masukan saya banget minta Bu semuanya, Suti, saya minta semuanya Ibu berpendapat Astuti. ini. Iya, Silakan. Kasih masukannya. Ngebuka yang terlalu sempit. Pemikiran yang terlalu sempit. Waduh, sekali sih Mi. Baik, terima kasih Mbak Tuti yang sudah menambahkan, membantu kami. Tadi Bu Reti yang ingin ada Bu Reti. Setelah ada Mbak Heni, ada Mbak Farisa. Baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dimaksud di sini gaya belajar dengan kecerdasan. Kalau menurut saya sependapat dengan Bu Tuti bahwa gaya belajar beda dengan kecerdasan. Misalnya ini anak suka nyanyi, berarti dia punya kecerdasan musikal, ya kan? Dia lebih dominan kecerdasan di musikal. Tapi gaya belajarnya ini anak nggak bisa diem. Nah, jadi dia belajar nyanyinya bisa sambil gaya belajarnya kinestetik ya. Guling-guling nggak, bisa sambil apa? Contohnya seperti itu, Mami. Okay. Nah, berarti beda kan gaya belajar dengan kecerdasan. Misalnya anak punya potensi belajar berhitung atau kecerdasan matematika. Tapi anak yang gaya belajarnya seperti tadi, yang maunya sendirian, nggak mau ada temennya. Berarti kecerdasan intrapersonal yang muncul itu kecerdasan matematika berhitung, tapi gaya belajarnya biasanya dia suka belajarnya sendirian atau lebih fokus di tempat yang seperti itu, Mami, contohnya. Oke, paham. Terima kasih penjelasannya. Ada lagi? Ya. Masih ditampung deh supaya nanti digaris bawahi ya Bu. Ya, betul. Baik. Silakan. Ya Bu Tin, terima kasih Bu Reti yang sudah menambahkan. Mungkin tadi sama ya, bahwa saya setuju dengan Mbak Tuti, dengan Bu Reti ya, bahwa kecerdasan sama gaya belajar itu adalah beda. Kita harus mengetahui kecerdasan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang anak atau seseorang individu. Jadi kalau gaya belajar itu adalah cara untuk mendapatkannya atau cara untuk mendapatkan kecerdasan itu, supaya sesuatu yang dimiliki itu bisa dengan mudah untuk dimiliki. Misalkan dengan tadi kecerdasan kinestetik dengan selalu menggerakkan tubuh, ya berarti secara otomatis gaya belajarnya harus dengan kinestetik, dengan visual. Itu karena ada yang namanya campuran. Terus dengan musikal, otomatis pasti mau nggak mau mempunyai gaya belajar audio untuk mendengarkan musik, mungkin seperti itu. Kalau saya lebih ke itu ya Bu, teman-teman, sesuatu yang dimiliki sama gaya, cara untuk menuju yang dimiliki itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dan teman-teman yang lain. Terima kasih semua. Mantap.
Kalau tidak ada, saya juga menambahkan, Bu Lili, titik masalahnya adalah bahwa jelas berbeda antara gaya belajar dengan kecerdasannya. Kalau gaya belajar, kalau Bu Suti tadi, gaya belajar itu adalah cara, ya betul, cara. Tetapi kalau kecerdasan itu hasil dari gaya belajar mereka. Jadi cara dan hasil, udah itu aja dipahaminya. Terima kasih, semuanya. Bu. Terima kasih Bu Tuti, Bu Reti, dan teman-teman. Semoga lebih paham, jadinya terang dan jelas ya. Mangga. Sangat membantu sekali. Ya, ayo Mbak yang lain bisa menambahkan, bisa menyanggah. Yuk, mumpung di bulan Sya'ban ya. Sudah berarti ya, Bu? Sebentar lagi Ramadan. Berarti nggak boleh nyanggah. Kita Ramadan berpuasa maksudnya. Kan ini terakhir, pertemuan terakhir di Sya'ban. Betul. Ntar Ramadan masuk lagi, Bu. Iya, kan nggak ada jeda libur kan ya? Di bulan Sya'ban, Oh iya, Ibu. Terakhir di bulan Sya'ban. Libur satu kali pertemuan kita ya. Oh ya. Bu Suti, dibuka untuk pertanyaan selanjutnya aja. Oh baik, tadi dari Mbak Isti, Mbak Istiqomah, yaitu menanyakan apa contoh dari orang yang memiliki atau anak yang memiliki dua gaya belajar ya Mbak Isti ya? Gaya belajar campuran. Oh, gaya belajar campuran, oke. Gaya belajar campuran, alhamdulillah Mbak Mila sudah siap. Baik, kepada Mbak Mila saya persilahkan. Mana Mbak Mila ini? Oke, karena Mbak Mila sinyal, Mbak Farah, saya persilakan Mbak Farah. Harus siap lah. Ya Mbak Farah. Oh, kemana Farah? Ya Mbak Farah. Ada. Oh ada, iya, tunggu. Enggak apa-apa juga Mbak Farah, kalau memang belum siap kita kasih teman-teman aja, banyak teman-teman, nggak usah, santai aja. Gaya belajar campuran ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin membantu kami persilakan. Gaya belajar campuran ya Mbak Isti ya, contohnya. Iya. Yang menjawab dapat hadiah ya, tiket umroh sekarang berangkat. Amin. Doanya beneran nih. Amin. Corona, Bu. Makanya sekarang berangkat. Itu gaya belajar, mungkin gaya anak yang memiliki gaya belajar visual sama gaya belajar auditori itu, jadi sambil baca, ngedengerin musik gitu kan. Itu gaya belajar campuran. Apa seperti itu? Ayo dilempar lagi. Ibu Reti. Oke, oh iya sepertinya Mbak Abu Reti. Alhamdulillah. Lempar aja, jangan pada diem itu. Iya Bu ya, biar nggak ngantuk. Aja penyaji. Ya udah saya lempar. Hilda bisa jawab. Butin, gaya belajar campuran itu yang aku tahu ya. Itu gaya belajar yang menggunakan seluruh kemampuan indera yang dia miliki gitu loh. Baik. Itu jadi dari gerak, mata, semua telinga gitu, semuanya digunakan sama dia gitu, Bu. Baik. Terima kasih Mbak Dewi Mega. Bu Reti. Saya mau kasih contoh cara gaya belajar campuran. Saya kasih contohnya aja ya, biar lebih enak. Jadi gini, murid saya itu anaknya banyak gerak, dia aktif sekali, nggak bisa diam sama sekali. Belajarnya itu bisa di kolong meja, bisa di luar kelas, bisa di perosotan, tapi telinganya tuh mendengar. Telinganya selalu mendengar. Nah itu contohnya ya. Jadi di situ ada gaya belajar kinestetik, gaya belajar nah seperti itu. Jadi ketika kita ngomong bla bla bla, kita belajar baca doa atau apa, dia tuh keliling muter, nggak bisa diam. Tapi begitu kita tanya, dia bisa, dia hafal.
Itu contohnya seperti itu. Kalau menurut saya, mungkin teman-teman ada yang lebih paham, ada yang lebih punya pengalaman, silahkan. Baik, terima kasih Bu Reti. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat Mbak Heni? Mbak Heni? Ya, Mbak Heni, gimana Mbak Yurni pendapat kali, Mbak Mbak Heni? Yurni. Ya, gantian. Mbak Yurni Sekarang kan, Mbak Heni. Mbak Heni dulu. Gimana Mbak Heni? Ya Bu, Loh, tim mute lagi. Bagaimana menurut Mbak Heni yang tadi? Apakah ada penyanggahan atau gimana? Ya, Mbak Yuri. Rina Bu yang ditanya, Rina Bu. Hah? Rina mau setuju aja, Rina mau Gini setuju ya, aja. teman-teman, untuk menghemat waktu, kalau memang kita karena ini diskusi ya, sama-sama kita lempar kemana-kemana supaya semua terangkat dan pemahaman teman-teman nggak kesimpan sendiri gitu karena ada penyaji, nggak begitu. Kalau kita dikasih kesempatan untuk berbicara, ternyata kita tidak siap, jangan diam aja. Oh, saya belum siap, silakan yang lain. Gak apa-apa, santai aja ya. Bukan berarti kita ntar disangkanya kita nggak mampu lah, bukan begitu pemahamannya ya. Kita tidak siap karena memang mungkin kita lagi pusing kah atau belum dapat sama sekali atau apa. Oh, nggak masalah ya. Bukan begitu Mbak Heni. Kalau belum siap maka tinggal dilempar aja sama teman-teman banyak Mbak. Baik, Mbak Yurni atau Mbak Rina? Boleh, silakan. Rina nih dari tadi belum ada suaranya, Rin. Keluarin nih, Rin. Enggak, Bu Rina udah setuju sama yang jawaban Bu Dewi, Bu. Yang itu yang gaya campuran bahwa dia menggunakan semua panca indera ya. Oh, kemampuan panca inderanya. Iya, Bu. Iya, kemampuan panca indera. Rina setuju. Ya. Semuanya difungsikan gitu ya. Iya, Bu. Jadi bermain semuanya. Oke, bisa diterima itu juga, silakan yang lain Bu Tuti, Mbak Usma. Saya tadi tertarik dengan yang Bu Retri sampaikan. Saya juga punya murid seperti itu saat saya murojaah, gitu banyak, dianya nggak bisa diem kan. Akhirnya saya paham, oh mungkin anaknya seperti itu. Ternyata pas saya tanya memang bisa dia. Memang bisa, jadi mampu. dia ternyata sambil nggak sepertinya tidak memperhatikan Bu, tapi ternyata ditanya bisa. Oke, iya. Gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan itu. Oke, mangga teman-teman yang lain silakan berbagi. Jangan diam aja. Mbak Lia. Halo. Lia, ayo Lia lagi. Lagi asik, ayo diganggu. Ya udah mangga. Saya kira sudah cukup kali ya, kalau tidak ada lagi. Bu Suti. Ya, baik. Bagaimana teman-teman? Sudah? Sudah, Bu. Saya mau nanya lagi soalnya nanti. Oke, alhamdulillah ya. Jadi intinya teman-teman sepakat ya kalau kecerdasan gaya belajar campuran itu adalah anak yang memiliki gaya belajar lebih dari satu. Nah, seperti saya, nanti Bu Tuti, Bu Tin, kami mohon izin untuk share. Kami sudah belajar tentang gaya belajar. Nanti supaya kita semua mengetahui gaya belajar kita masing-masing, nanti saya share dan tolong untuk diisi masing-masing supaya tahu gaya belajar kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kita bagaimana Bu Tin? Sudah ya, cukup ya untuk pertanyaan? Cukup. Oke, alhamdulillah. Sudah terakumulasi saya kira tadi pendapatnya Bu Dewi Mega ya, Bu Reti dan Mbak Uswa itu sudah, saya kira sudah kita bisa menyimpulkan ya. Ada yang mengerahkan seluruh panca inderanya difungsikan supaya dia bisa nangkep, atau tadi seperti tadi yang nggak bisa diem tetapi dia mampu dengan
panca indranya ya sama saja sebetulnya dengan panca indra. Ya. Kecerdasan. Iya, sudah cukup. Baik, teman-teman dan Bu Tin, terima kasih. Untuk selanjutnya kami buka pertanyaan, 3 pertanyaan yang dimulai dari Mbak Rina ya tadi ya. Silakan Mbak Rina. Ya Ibu Rina mau tanya. Tapi entar dulu, Tete mau nanya dulu, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina mau tanya, ini sesuai dengan pengalaman Rina di sekolah ya? Maksudnya, nggak apa-apa kan Bu, sesuai pengalaman di sekolah? Oh bagus. Ya, tanya bagaimana cara mensiasati anak yang di sekolah tuh diem aja. Jadi mungkin itu termasuk gaya belajar atau bukan ya, intinya kita ngejelasin dia diem aja, nggak yang bercanda, dia ngeliatin kita, memperhatikan kita, tetapi ketika kita bertanya dengan dia apa yang sudah kita jelasin tadi, ternyata dia nggak nangkep gitu. Berbeda dengan tadi, kalau tadi anak yang banyak gerak, tetapi sebenarnya dia tuh menangkap apa yang kita jelasin. Kalau ini kebalikannya gitu. Dia seperti yang ngerti, tapi ketika ditanya dia nggak tahu gitu, Bu. Oke, baik. Oke. Mungkin yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pertama, bertanya dapat umroh ya. Amin. Boleh nanggepin nggak pertanyaan Rina? Ketemuan di Boleh Bu, boleh banget. Bagaimana Bu? Biar nggak kosong ya. Oke, alhamdulillah. Kalau menurut aku sih bukan pola belajar ya itu ya. Itu termasuk karakter anaknya gitu. Katarina, bukan. Kalau menurut aku sih bukan, tapi itu karakter ya. Karena kalau misalnya dia itu ya kan nggak ngerti ya, dan dia lebih cenderung diem gitu loh. Itu kan mungkin anak itu ada rasa minder atau rasa takut gitu. Jadi bukan gaya belajar yang aku lihat gitu. Iya, soalnya pas ditanya nggak tahu ya. Iya, Bu. Makanya. Soalnya kan kadang kalau gaya belajar yang kesendirian itu kan dia suka sama yang sepi gitu ya. Makanya katanya mungkin kalau di rumah dia ngerti atau enggak gitu. Tapi nambahin lagi ya. Kalau bilang karakter, aku masukin lagi itu problem sosial emosi. Di keluarga maksudnya nih perkembangan sosial emosi. Iya, perkembangan anaknya. Pola didiknya ya, pola asuh gitu. Ya, dan cara mensiasati anak yang kayak gitu bagaimana ya Bu? Mesti pendekatan khusus, kayak mesti banyak ngobrol sama dia kayaknya. Ya sih ya Bu ya. Mungkin karena pandemi sekarang, jadi karena kan tatap muka juga seminggu cuma 2 kali. Jadi apa ya, pendekatan kita juga nggak terlalu ini banget ke dia gitu. Terbatas, sangat terbatas. Perhatian guru kurang ya gitu. Iya gitu. Nah pas Rina telusurin ternyata memang si anak ini statusnya anak angkat dalam keluarganya gitu. Oh ya, pantas, wajar. Mungkin iya, gini iya, Rin, mungkin bukannya kalau yang kayak gitu ya karena dia minder ya. Mungkin kalau misalnya sama usia yang lebih tua dia agak susah gitu loh untuk adaptasi. Mungkin sama temennya yang sebaya, mungkin kita deketin dia sama siapa gitu, sama yang suka ngobrol gitu. Justru kadang kita kan memancing temennya untuk ngajak main ya, dia juga nggak tertarik gitu Bu. Diem aja gitu. Berarti dia punya psikologis khusus, dia mesti dibenerin dulu gitu. Baik. Oh iya. Terima kasih untuk Bu Dewi yang sudah membantu kami. Mbak Farah, Mbak Mila mau menambahkan? Kalau ini mungkin gini Mbak Rina ya, saya akan menambahkan berdasarkan pengalaman juga. Tadi kan kita sudah ketahui ya, kita hari ini sudah mendapatkan ilmu bahwa
kecerdasan itu adalah gaya belajar itu akan mendapatkan hasil. Nah, tadi bahkan kata Mbak Rina, apa yang diajarkan itu ketika ditanya nggak bisa. Betul seperti itu? Nah, sekarang kembali lagi ke kita lagi. Ke strategi kita lagi, ke metode kita lagi. Mungkin kita yang belum pas sama dia. Kalau anak-anak usia dini, kan kita juga sudah sepakat ya, golden age. Semua yang kita berikan itu pasti akan masuk. Ya, pasti akan masuk. Jadi nggak ada anak-anak yang susah. Kembali lagi ke kreativitas kita, gitu. Bahkan kalau memang dalam musim pandemik pun fisikal juga nggak bisa kita tinggalkan. Kita memberikan tugas kepada anak, gitu kan. Apa yang ada di indikator fisikal itu juga harus kita berikan di dalam musim pandemik ini, gitu kan. Untuk mengguntingnya, untuk ininya, apakah dan seorang guru ini apakah sudah ada pendekatan? Biasanya harus dari hati ke hati, dari mata ke mata. Kenapa ya, Nak? Apakah Bu Rina boleh tahu? Boleh cerita? Kan kita berteman. Nah, seakan-akan kita ajak, kita berada di dunia anak itu. Saya yakin seusia anak PAUD tidak ada yang susah untuk diberi apapun. Itu sudah pasti karena itu ada golden age. Nah, kembali lagi ke kreatifan kita. Kita sudah menggunakan strategi apa? Iya. Saya juga mengajar juga enggak yang mulus-mulus, enggak. Bahkan saya berjingkrak-jingkrak supaya anak itu bisa mengikuti. Setiap hari kita harus menari. Nah, gitu. Itulah kalau usia TK enaknya seperti itu ngajar TK. Setua ini masih bisa menari, masih harus menari, gitu kan? Mungkin seperti itu ya. Kembali lagi ke kita. Gitu. Terima kasih banyak ya. Berarti harus dikembangkan kreativitasnya ya. Oke, terima kasih. Boleh menambah problem. Saya kira sudah cukup. Apa saya perlu menambahkan? Ada dari teman-teman yang lain, silakan. Ya. Farisa, tadi saya lihat ada Farisa punya pengalaman kah dengan itu? Yurni, mana tadi Yurni cantik? Dan nongol tadi. Mbak Rahma, mangga Mbak. Iya Ibu. Ya, silakan. Yurni punya pengalaman, mangga berkaitan dengan itu. Diperjelas lagi. Baik. Siap. Kalau tidak ada, mungkin langsung ke Buti yang untuk memperkuat kepada kami. Apa sih tadi yang ditanyain? Ada anak diam di kelas, apakah itu termasuk gaya belajar anak itu, tapi ketika ditanya apa yang diberikan itu tidak bisa. Ya, oke. Tadi saya kira sudah terwakili ya, sudah dijawab sama siapa, Mbak Mega Dewi Mega ya. Itu bukan gaya belajar, tetapi kita lebih memahaminya kepada karakter si anak. Karakternya memang seperti itu, kita tidak tahu apakah itu bawaankah atau dari perkembangan sosial dia seperti itu. Memang perlu kita pahami betul. Kalau tadi Bu Suti menekankan kita yang kreatif ya, untuk lebih dekat lagi kepada si anak, apa sih sebetulnya yang ada pada dia? Apakah memang karakter dia, apakah dia perkembangan sosial dia yang tertinggal atau apa? Memang perlu mengenali lebih jauh, Rina, untuk itu ya. Jadi kita mengenalnya bukan sebuah gaya belajar itu. Kalau mau setelah kita kenal bahwa karakter ya. Iya, kita ajak dengan gaya belajar apa mengatasi itu untuk anak yang diam seperti itu. Atau kita tanya, kita coba metode A, metode B, keandaian metode A tidak mampu, kita buat penelitian ya Bu. Iya betul. Iya, ya itu tadi kata Bu Suti, kreatif kita ya. Ya teman-teman mewakili Rina yang bertanya. Ya mungkin teman-teman Ibu terima punya, kasih banyak. Punya masalah sama. Buat Ibu, ya. Bu Suti, Bu Dewi yang sudah menjawab pertanyaan Rina. Sama-sama. Iya, Mami Lili, makasih banyak. Selalu jelas bercanda deh. Ya, bercanda.
Jealous deh. Abis Bu Lili, abis renanya cuek aja ya. Iya Bu. Biasa gitu Bu, Nggak kalau udah 2 nongol-nongol, minggu Bu. pemain gitu Bu emang suka jealous. Oh iya. Emang Bu Lili memang perlu juga ditoel-toel, makanya saya juga negur-negur yang lain tuh jangan diem aja, jangan ngantuk, jangan keenakan dengerin begitu loh. Bagi-bagi gitu. Bu Lili memastikan ketoel. Supaya Putinnya juga enak gitu. udah diwakili sama anak-anaknya, sama teman-teman gitu. Mangga silakan lanjut. Iya. Mungkin pertanyaan yang lain kah? Masih ada kah? Silakan. Ayo teman-teman. Waktu kita tinggal 18 menit lagi, katakan seperempat jam lagi. Ibu, saya nanya dong. Tadi Viro. Saya enggak, saya mah nanyanya enggak tegang-tegang sih mah nanyanya. Yang nakutin. Oh, enggak, saya cuma mau nanya ini aja Bu, kan itu kan sekarang kita lagi bahas cara belajar. Nah, yang kita tahu sekarang kan pandemi ini kan kita jadi serba salah ya Bu. Dari mulai daring segala macam gitu. Tapi kalau untuk anak-anak usia dini ya anak TK itu cepet bosan gitu. Jadi saya mau minta saran aja nih sebenarnya sih, bukan pertanyaan. Gimana sih membangkitkan cara belajar anak-anak itu bahwa mereka itu sedang belajar di sekolah. Bukan les, bukan juga sedang kayak seperti orang menyelesaikan misalnya kasih tugas selesai, karena itu buat 1 minggu gitu ya. Nah terus bagaimana ya cara anak itu nggak menganggap bahwa itu kayak les gitu. Jadi anak-anak selalu mempunyai pikiran saya belajarnya di sekolah, karena saya nggak belajar di sekolah saya nggak sekolah gitu, bukan sekolah ini, jadi melainkan cuma belajar bareng sama guru. Cara membangkitkannya gitu loh Bu, jadi mereka jadi kayak bosen gitu, pandemi kayak gini gitu. Jadi harus gimana gitu. Sedangkan kita udah nih untuk 1 minggu ini kita belajar nih nanti berhitung, membaca begini begitu begini gitu. Tapi kan waktu kita di sekolah kita di situ bisa kayak main peran, terus juga kita bisa games, kita bisa lari sana lari sini. Dengan kondisi kayak gini kan kita aja bersentuhan tidak boleh, pindah duduk aja kita tidak boleh, kayak gitu. Gimana Bu cara biar supaya anak-anak tuh bangkit lagi seperti sekolah biasa gitu. Terima kasih. Oke, Bu Yulia. Bu Suti, mangga. Baik, terima kasih Mbak Evi pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Nur, Mbak Farah atau Mbak Mila yang mau menjawab, atau kalau enggak teman-teman. Ya, teman-teman yang ingin membantu atau berbagi pengalaman karena ini kan sifatnya yang keseharian ya, untuk keseharian. Bagaimana Bu Reti? Assalamualaikum. Ya, kalau saya kebetulan saya memang megang kelas playgroup ya yang umur 3 tahun untuk sudah 2 tahun ini. Memang anak-anak itu cenderung bosan ya, karena sudah jadi karakteristiknya anak usia dini itu mereka itu cepat bosan. Jadi saya biasanya melakukan pembelajaran bukan cuma untuk yang umur 3 tahun, tapi untuk kelompok B juga. Itu tidak hanya sekedar belajar yang monoton. Jadi kadang saya libatkan orang tuanya. Misalnya hari Senin, saya minta mereka coba sekarang tanya sama mamahnya ada sayur apakah di dapur, seperti itu. Nanti saya suruh sebutkan satu-satu, misalnya namanya Aisyah, Albi, nanti mereka akan menyebutkan, oh mama aku tadi sudah belanja sayur ini, bayam kah, wortel kah, seperti itu. Nanti di hari berikutnya saya libatkan orang yang ada di rumahnya, jadi mereka benar-benar bukan hanya belajar yang nulis baca seperti itu. Terus nanti kan kita kebetulan di sekolah saya pakai metodenya Zoom atau Google Meet. Jadi situ saya benar-benar lihat itu anak, kita ajak mereka untuk coba sekarang kalian keluar rumah, coba lihat di luar rumah ada daun yang sudah gugur atau
daun yang mati. Coba ambil contoh daun yang sudah gugur atau yang sudah mati, lalu kasih lihat ke guru. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang lain? Terima kasih untuk Bu Reti yang sudah menanggapi, menjawab curhatan dari Bu Evi. Bagaimana Bu Evi? Apakah masih butuh tambahan lagi? Iya. Dan untuk yang lain? Soalnya sebelum pandemik emang kebanyakan, apalagi karena saya kan ngajar TKA ya Bu. Jadi anak-anak itu lebih suka yang namanya praktek. Kayak dia bikin kemah-kemahan di dalam kelas, terus kayak bikin roti, itu lebih semangat gitu. Tapi kan Ya. pas kejadian kayak gini ya. Gini Bu Lia, waktu itu juga pernah kita misalnya kayak tema rumah ya, tema rumah. Itu saya sampai coba sekarang ambil alat masak yang biasa dipakai mama. Mereka nanti tanyakan ke mamanya, atau mungkin mereka biasa lihat mamanya masak pakai apa, tapi diusahakan mama, kita bilang ke orang tuanya, mama jangan dikasih yang benda tajam seperti pisau. Jadi mereka ada yang ambil piring, ada yang ambil gelas, ada yang ambil untuk sayur, cengkok sayur, seperti itu. Mereka senang kok belajar kayak gitu, walaupun daring ya, mereka tetap aktif gitu di dalam rumah. Seperti itu, ya contohnya. Oke, baik. Bu Reti, terima kasih ya. Boleh saya berbagi juga, Butin dan teman-teman? Mangga, silakan. Oke, baik. Boleh sekali. Kalau memang nanti bisa kepakai, silakan, monggo. Kalau ini tidak ini. Kalau memang benar kata Bu Reti tadi, walaupun pandemik, walaupun secara online, kita tidak mengurangi rasa belajar atau rasa ketahuan dari anak tersebut. Kalau seperti di sekolah saya, itu setiap hari kita melaksanakan Zoom 2 kali. Dalam 1 kali Zoom itu 1 jam. Nah, yang pertama itu adalah untuk kognitifnya, untuk bahasa Inggris, untuk matematika, dan yang untuk Zoom kedua itu adalah Al-Quran. Bahkan di lewat online pun kami sudah menghafal sampai Al-Ghoshiyah, TKB. Kita tidak terhalang oleh pandemi. Masalah kegiatan itu pun juga kita sama seperti di Bu Reti tadi. Kalau di Zoom anak-anak praktek, ya kita ya praktek. Bahkan kemarin itu kita tema food processing itu kita mengundang chef, kita membuat kue donat bersama-sama itu di Zoom sama orang tua sama anak. Mungkin tapi kembali lagi ke kebijakan ke sekolah lain, ke sekolah masing-masing ya. Kalau di kami kan melalui Zoom untuk penyerahan atau pengumpulan tugas itu melalui Sisau. Mungkin kalau melalui WA atau apa, karena kan sekarang semua online ya. Nah, saya setua ini aja harus dan diwajibkan untuk membuat video untuk menggairahkan semangat anak-anak. Bahwa anak-anak itu senang kalau melihat video gurunya. Bagaimana kalau Miss Lia itu setiap pekannya menyapa anak melalui video, di-share ke grup orang tua. Assalamualaikum anak-anak, itu pasti akan, insya Allah anak itu akan merasa memiliki guru, rasa kedekatan kita. Karena kalau seorang usia dini yaitu melalui kedekatan kita, hati kita gitu kan. Jadi pasti nanti kalau sudah kita melihat anak itu menonton video kita ketika offline, iya tadi Bu Evil kemarin gini ya YouTube ya, pasti itu akan senang sekali. Mungkin dari itu dari pengalaman saya. Terima kasih. Iya, baik. Makasih Bu Suti jawabannya. Tapi saya karena home visit ya, jadi lebih udah setiap hari melihat juga kali ya. Cuman mungkin cara yang kemarin kita pakai di sekolah dibangkitin lagi kali ya. Iya, tapi kalau home visit itu memang kita tidak leluasa untuk memegang anak, karena di situ karena kita terkendala oleh orang tua. Karena iya, kalau betul. sama Itu orang dia tua, lah, kita tidak bisa berbuat saya. apa-apa kepada anak. Ya, benar. Itu mungkin emang Nanya. ya. Dari keterangan Bu Suti, Bu Reti tadi, intinya benar nggak? Kalau aku bilang berarti metodenya harus diganti-ganti gitu. Jadi apa? Maksudnya Senin apa, B apa, biar nggak bete gitu. Iya, kan pelajarannya juga beda. Metode pembelajarannya
bervariasi seperti itu. Iya, cuman iya emang sekolah gitu nih, cuman caranya karena kita home visit ya, jadi terkendala yang tadi Bu Suti bilang, terkendala sama orang tua gitu. Kayak kita misalnya mau bikin game. Kalau di sekolah kita bisa bikin game dari arah sini, ini kita bisa lari, ngambil angka atau ngambil warna. Tapi kalau di rumah orang tua kita aduh nanti berantakan atau gimana, itu aja sih ya. Prasarananya ya Bu ya. Iya, mungkin mungkin kalau memang cocok membuat video itu aja kali ya. Menyapa, video sapaan bukan video yang untuk pembelajaran ya. Mungkin pembelajaran. Baik, teman-teman, apakah masih ada? Kalau memang sudah tidak ada, mungkin Butin yang akan menguatkan kami. Kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Bu Suti, terima kasih. Bu Yulia yang sudah bertanya. Saya kira tinggal lagi-lagi kembali kepada kita ya. Kalau kita berkaitan dengan kebingungan kita harus bagaimana, apalagi yang harus kita terapkan di masa pandemi ini yang kebanyakan online ya. Kemudian ada juga home visit terbatas karena kita tidak leluasa megang anak karena tempatnya juga takut berantakan atau gimana, terkendala dengan orang tua. Saya kira itu sebuah resiko juga ya. Kita punya komitmen kalau kita mengadakan home visit, tentunya kita sudah harus siap dengan beberapa resiko yang kita hadapi. Selalu ada plus minusnya ya. Saya kira begitu aja lah. Tidak ada kalaupun di sekolah juga kita juga terbatas dengan waktu. Kadang sedang asiknya juga waktunya habis begitu kan. Ada juga keterbatasan yang harus kita siap menerima itu gitu. Pakai minyak. Jadi Minyaknya mana minyak? Sebuah resiko. Ya sebuah resiko. Saya kira Bu Lia bisa mengadopsi dari beberapa pengalaman teman-teman, belum lagi kalau kita browsing melihat tayangan-tayangan yang berkaitan dengan itu. Saya kira lagi-lagi kembali kepada kitanya yang penuh dengan kreatif, harus kaya dengan kreativitas ya. Karena memang guru yang cerdas itu guru yang penuh dengan kreativitas, bukan kepandaian, mungkin mengandalkan kepandaian IQ-nya. Memang itu salah satu penunjang 3 kecerdasan itu. Kalau sekarang kan sudah ada 8 kecerdasan masing-masing orang. Kalau dulu kan kita berpaku kepada 3 IQ, EQ, dan SQ ya. Dan seterusnya. Tinggal itu diolah aja lah. Toh kita yang menghadapi. Orang tuanya juga enggak. Dan kebijakan penuh ada pada kita. Ya, seperti itu. Saya kira cukup Bu Suti dan kawan-kawan penyaji, mangga silakan ditutup untuk diskusinya kali ini. Ya, silakan. Baik, boleh minta waktunya Butin yang tadi Mangga. Baik, teman-teman, saya akan share ya, kami akan share. Tolong diisi supaya kita mengetahui gaya belajar kita masing-masing. Oke. Ya. Sudah terlihatkah? Belum. Sudah terlihat? Cindy behave start screen. Belum. Behave. Oke, udah. Instrumen mengetahui gaya belajar siswa. Ya. Tolong diisi supaya kita tahu gaya belajar kita masing-masing. Oke, bagus sekali Bu Suti. Keren. Ya, keren. Dikirim ke grup aja ya, Bu. Oh, baik. Dikirim ke grup saja? Iya, soalnya ini jaringannya jelek, Bu. Iya, susah. Baik. Terima kasih. Ya, nanti kami kirim ke grup. Oke, terima kasih Butin yang sudah menguatkan kami untuk ilmu-ilmunya yang kita dapatkan hari ini, dan untuk semoga menjadi amal kebaikan untuk Butin dan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah
berpartisipasi dan sudah membantu kelompok kami dalam diskusi hari ini. Dari kami, saya Sutiarini, Mbak Farah Nur Aminah, dan Mbak Mila Mbak Kamila Munawaroh mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasinya, Bu Suti dan kawan-kawan tim penyaji. Diskusinya juga penuh interaktif. Saya kira mudah-mudahan ya tadi diharapkan penuh manfaat. Dan yang lebih penting diamalkan ya, diamalkan insya Allah. Terima kasih juga teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada yang saya tidak sapa ya, tidak sempat menyapa semuanya teman-teman di kelas ini menghadapi Ramadan besok insya Allah di gantung kalau Ibu udah foto belum kita? Udah dong Mami. Tadi dapat dari Rina, mangga silakan kalau mau foto lagi. Mbak Yurni belum ada gambarnya. Foto lagi. Yurni sama foto Hilda belum lagi, ada ya? foto lagi, iya belum foto lagi. Ya silakan. Mangga. Enggak jelas. Udah belum? Oh iya lupa. Itu lihat gaya. Udah belum. Hitung sampai 10 ya. Yang moto siapa? Yang moto siapa sih? Yang moto siapa? Iya nggak tahu yang moto siapa si Mamina. Udah senyum dari tadi. Ngitung lama menit sampai 10. Untung gue nggak punya gigi, jadi nggak kering. 9, 10. Mami. Sudah. Sip. Sudah. Oke. Saya lanjut. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Saya berharap sehat-sehat semuanya menghadapi Ramadan. Amin. Ya. Amin. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ya. Amin. Kita menjalankan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Allah kasih kita alhamdulillah sampai umur kita. Dengan tugas-tugas kita juga lancar setelah libur ya. Selamat berlibur. Selamat memasuki bulan puasa. Ya sehat-sehat selalu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dengan baik, sudah belajar dengan baik. Saya pun ikut belajar ya, banyak ilmu dari teman-teman sekalian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, salah kata, salah sikap dan semuanya deh. Mohon maaf. Sampai ketemu pekan depan, insya Allah. Sama-sama, insya Allah. Bu, terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat ya Ibu. Sama-sama. Sehat-sehat. Bye. Saya keluar ya. Dadah. Bu. Ini. Tiba-tiba Ramadan. Ramadan